Malam hari ini saya akan membuka kartu. Kita akan membuka sebuah kisah yang meninggalkan jejak duka dan tanda tanya. Sebuah tragedi yang terjadi di balik dinding rumah. Sunyi, senyap, dan juga mungkin menyimpan kebenaran yang belum juga terungkap saat ini. Apa yang sebenarnya terjadi sebelum semuanya terlambat? Apakah hanya satu cerita yang kita dengar, ataukah ada motif lain yang memang belum terlihat saat ini? Kartu di tangan saya akan mengungkap semua tragedi dan kisah yang belum terungkap. Tarik napas pelan, karena kartu pertama akan dibuka sekarang. Kalau aku melihat dari peristiwa yang mungkin kita hanya melihat di kaca televisi, kalau aku melihat di sini ada energi merah, hitam, abu-abu, dan juga energi kuning yang menandakan bahwa peristiwa terjadinya kasus yang belum terungkap ini ada suatu emosional yang dilatar belakangi karena ada perasaan kesal dan juga karena faktor ekonomi. Sehingga mata dan hati tertutup, dan aku melihat juga di sini energinya menandakan bahwa ada sesuatu kemarahan yang pada akhirnya kemarahan ini juga dituangkan kepada anak yang tidak berdosa. Lagi-lagi kasus perceraian orang tua akan menyebabkan korban jiwa. Tentunya di sini anak sebagai korban dari perceraian kedua orang tuanya. Kalau saya melihat latar belakang dari orang tua pria yang sehari-harinya dia bekerja dan bergelut untuk menafkahi keluarga kecil ini, ada kesulitan ekonomi, namun di sisi lain juga sang pria ini juga memiliki hobi yang sangat berbeda dan lain daripada orang tua yang lainnya. Ada emosi jiwa, ada perasaan kesal, ada perasaan lelah yang aku rasakan di sini, energinya bercampur aduk, dan energi ini jugalah yang memicu seorang istri atau kita sebut saja sang ibu tiri pada akhirnya sampai kepada ibu tiri ini, dan kemarahan dari seorang suami kepada istri sambung. Aku bilang di sini sambung karena memang sebagai ibu tiri, sehingga energi ini juga yang membuat keributan atau seringkali mereka berdua ini adu mulut atau cekcok. Maka ketika sang ibu tiri ini tidak bisa menumpahkan rasa emosinya terhadap suami karena rasa ketakutannya, maka di sini juga sang ibu tiri ini seringkali menumpahkan emosi jiwanya terhadap anak. Aku bilang ini adalah anak sambung dari beliau, yang dimana anak ini adalah anak yang terlahir dari sang ayah dan ibu yang pertama. Kalau aku bilang di sini faktornya adalah di mana sudah merasakan kejenuhan, seringkali terjadi percekcokan dalam rumah tangga, di mana memang seorang pria ini memiliki tabiat yang temperamental, dan juga sang pria ini juga, sang ayah ini memiliki tabiat yang memang tidak bisa terkendalikan secara emosionalnya, sehingga dalam pernikahan yang pertama ini gagal dan memilih untuk bercerai. Maka ini juga yang menjadi faktor temperamental dan sifat ego serta emosional yang tinggi inilah juga yang menjadi faktor sering kali terjadi pertengkaran antara sang ayah dan istri yang kedua ini, sehingga percekcokan ini sang ibu atau sang istri yang kedua ini tidak bisa menahan emosinya ya. Maka ketika sang wanita ini tidak bisa menahan emosinya, timbul rasa marah, timbul perasaan kesal, dendam terhadap sang ayah yang memang aku lihat di sini dilampiaskan kepada sang anak tersebut.
emosi dan juga karena karakter keras dan juga emosinya sang ayah yang pada akhirnya anak ini menjadi korban kekerasan dari ibu tiri. Kalau aku lihat dan aku duga bahwasanya kekesalan ini juga yang membuat sang ayah ini bertahan ya, karena memang faktornya adalah karena faktor ekonomi, kemudian temperamentalnya ini yang tidak bisa diterima oleh wanita manapun, sehingga sang ayah ini memilih untuk tetap tinggal dan mempertahankan rumah tangganya walaupun sang ayah sendiri ini sudah pernah mengetahui dengan adanya kasus penganiayaan pertama yang dilakukan sang ibu tiri ini. Namun alih-alih dia hanya ingin mempertahankan hidup rumah tangganya dan memaafkan sang ibu ya atau istri sambungnya dalam suatu pernikahan yang dikira dia bahwa ibu ini juga nantinya akan memiliki kesadaran atas peristiwa yang terjadi pada waktu yang dia lakukan di pertama kali ya. Dan namun lagi-lagi karena faktor dari emosional dan juga faktor ekonomi, dan juga di sini kalau aku lihat karakter seorang ayah ini juga yang membangkitkan kembali emosi dan juga amarah dari sang ibu tiri, sehingga di sini sang ibu tiri pun secara tidak sadar melakukan penganiayaan yang kedua kalinya. Dan ini juga di luar dugaan, sang ayah juga berusaha untuk bingung apakah ini benar ataukah tidak, karena apa yang disampaikan dari sang ibu tiri ini jauh berbeda dari fakta yang ada sampai dengan sang anak tersebut membicarakan, atau ketika ditanya di sebuah video ya yang beredar setelah ditanya oleh salah satu seorang yang aku bilang ini mungkin tetangga atau orang terdekat dari keluarga tersebut, bahwa ada pengakuan dari seorang anak ini bahwa ibu tirinya yang melakukan, maka barulah itu terungkap faktanya, karena memang ini adalah murni kesalahan dan kelalaian dari ibu tirinya yang aku sebut tadi, karena ada perasaan kesal terhadap seorang ayah dan dia tidak bisa menumpahkan kekesalannya terhadap suaminya, maka di sini anaklah yang menjadi korban. Dan kepentingan lain juga yang aku lihat di sini karena faktor ekonomi yang mendasari percekcokan antara suami istri tersebut, sehingga yang dilakukan adalah karena kebutuhan ekonomi juga yang mendesak, sehingga ada perasaan merasa bahwa lagi-lagi anak ini juga yang mendasari adanya bahwa banyaknya kebutuhan yang harus dikeluarkan. Maka faktor ekonomi, emosi, dan juga amarah dendam yang terpendam seorang ibu, sehingga ini terjadi dan juga mampu melukai sang anak tirinya. Apakah ini murni dilakukan oleh seorang istri dan apakah ada motif lain? Kalau aku lihat di sini memang murni dilakukan oleh seorang ibu tiri ini ya. Dan faktor yang mendasari beliau melakukan ini adalah karena faktor perekonomian. Karena faktor ekonomi, dan juga di sini seperti aku bilang bahwa sang ibu tiri ini juga memiliki kelainan dan juga memiliki gaya hidup yang memang aku bilang tidak bisa hidup susah ya. Dan lagi-lagi anak ini juga yang mendasari, alih-alih dia beranggapan bahwa kalau anak ini nanti sakit maka dia juga akan mengambil keuntungan. Dia tidak berpikir bahwa anak ini nantinya akan mengalami luka parah sampai dengan meninggal. Dia berharap bahwa ketika nanti anak ini mengalami luka-luka maka dia juga akan mengambil keuntungan untuk alih-alih donasi ya, mengambil keuntungan donasi untuk biaya perobatan ya, yang dikiranya dia bahwa ini tidak akan sampai merenggut nyawa anak tersebut. Didasari dari rasa kecewa di mana dia juga memiliki sifat yang keras kepala dan keras hati ya, dan emosional yang tinggi, maka aku melihat di sini ketika beliau ini menikah dan mendapatkan istri barunya, beliau berusaha untuk membuktikan kepada seorang mantan istri bahwa beliau ini mampu memberikan yang terbaik untuk anak beliau ya.
dan juga beliau berusaha juga untuk membuktikan kepada mantan istrinya bahwa beliau ini juga mampu memberikan apapun kebutuhan dari sang anak. Dan ada rasa takut yang dirasakan dari seorang ayah, di mana ketika nanti anak ini tumbuh dewasa, anak ini ditujukan bahwa anak ini akan mampu nantinya bekerja membantu keluarga tersebut. Jadi faktornya adalah di sini karena sang buah hati ini nantinya ketika dia dewasa hanya akan memberikan nafkah kepada sang ayah dan ibu tirinya. Kita akan lihat apakah sang ibu tiri ini tidak sepenuhnya bersalah ataukah memang ada motif lain. Kita akan tarik di sini kartunya. Memang betul di balik peristiwa ini ada seseorang lain yang memang mendasari adanya faktor terjadinya kasus ya yang sampai anak ini meninggal dunia. Tidak lain adalah karena ada rasa sakit hati yang dialami sang orang ibu tiri ini, dan juga ada seorang pria juga yang sakit hati terhadap sang ayah dan juga perlakuan sang ayah. Dan kalau aku lihat di sini adalah masih dari pihak keluarga dari sang ibu tiri yang membantu penganiayaan tersebut. Seorang pria, ya. Yang aku lihat di sini juga hubungannya dengan sang ibu tiri adalah semacam anak angkat ya. Ada seorang pria dan wanita yang menyaksikan di sini, yang aku bilang ini adalah masih anak angkat. Akan lihat apakah benar seorang ibu tiri ini ada hubungan spesial atau tidak, dan dugaan apakah ada hubungan spesial atau tidak. Yang jelas di sini adalah mereka saling support satu sama lain, mereka saling menutupi satu sama lain, dan kita lihat apakah betul ada perasaan sayang yang terlalu berlebihan ya. Aku melihat di sini ada perasaan yang terlalu berlebihan, dan juga di sini juga itu tadi karena tabiat dari seorang suami yang temperamental, sehingga ini juga yang mendasari wanita itu juga luluh dan merasa bahwa sang anak angkat inilah yang mampu menenangkan, mendamaikan perasaan sang ibu tiri ini ya. Dan ya, mereka berdua memiliki sesuatu yang spesial. Dan ini aku bilang ini dugaan aku ya, dugaanku mereka berdua memiliki hubungan yang lain selain hubungan ibu dan anak angkat. Kesimpulanku adalah berikan keadilan yang seadil-adilnya. Jika kita juga menyerahkan anak kita kepada ibu tiri, belum tentu juga anak ini juga akan diberikan kasih sayang seutuhnya. Dan belajar dari kisah ini di mana ketika kita menjalin suatu hubungan rumah tangga dan juga alih-alih kita ini memiliki seorang anak angkat, apalagi anak angkatnya ini usianya hampir sama atau lebih muda beberapa tahun, maka di sini yang ada hanyalah nafsu. Maka hati-hati untuk yang sudah berumah tangga, sebaiknya kita harus lebih untuk menyadari lagi perceraian itu bukan solusi, namun keutuhan rumah tangga harus dipikirkan. Apapun masalahnya, tidak ada yang tidak terlambat jika mampu saling terbuka, saling memperbaiki daripada menambah korban jiwa. Demikianlah tadi kartu per kartu sudah saya baca, dan inilah fakta yang sesungguhnya yang belum terungkap. Saya Ratu Ayu Losari, kita jumpa lagi di kartu-kartu yang akan memberikan pesan semesta alam kepada Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.